DKI Jakarta akan dilaksanakan malam nanti. Ya, ada beberapa perubahan. Satu diantaranya adalah dengan menggunakan 2 moderator. Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno menegaskan bahwa dalam debat pilkada kedua esok akan dilakukan beberapa perubahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki beberapa hal yang dianggap kurang pada pelaksanaan debat pertama kemarin. Ada 3 perbedaan. Pertama, dari tema. Debat kedua ini akan mengambil tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan pengelolaan kawasan perkotaan. Perubahan kedua adalah debat nanti akan dipandu oleh 2 orang moderator. Mereka berasal dari akademisi dan penyiaran. Hal ini dilakukan agar bisa melakukan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang diberikan. Durasi debat juga akan ditambah menjadi 120 menit. Ya sudah 99,9% lah persiapan ya, sudah koordinasi dengan tim kampanye pasangan calon sudah dilakukan, kami juga sudah mengundang 3 pasang calon dan semua sudah konfirmasi akan hadir, kemudian juga dengan aparat keamanan sudah dilakukan, dengan yang menyusun materi, para panelis dan juga moderator juga sudah dilakukan. Insya Allah semua sudah siap, tapi tentu ada teknis lainnya yang perlu dimaksimalkan lagi persiapannya begitu. 2 orang moderator yang akan memandu jalannya debat nanti adalah mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo dan Tina Talisa, presenter berita. Diharapkan juga dengan adanya penambahan waktu, ketiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur dapat menajamkan visi dan misi dan memperjelas permasalahan yang ada. Dari Jakarta, Stefani, Rizky, TV One mengabarkan. On-site upgrading. Pemirsa, Anissa Pohan mewakili sang suami Agus Harimurti Yudhoyono kemarin berkampanye di kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain mengunjungi korban kebakaran, Anissa juga menyampaikan program pasangan Cagup-Cawagup Agus Silvi mengenai penataan kampung. Istri Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, mendatangi lokasi kebakaran di kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Anissa yang juga merupakan juru kampanye pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 tersebut menemui para korban di lokasi pengungsian. Sembari belusukan, Anissa juga menyampaikan program pasangan Cagup-Cawagup Agus Silvi mengenai penataan kampung di Jakarta. Tinggal di berpuluh-puluh tahun, apa alasan kita untuk menggusur? Mas Agus dan Pak Silvi itu selalu berprinsip bahwa membangun tanpa menggusur. Menata kota itu tidak harus menyakiti hati rakyat. Banyak sekali solusi yang bisa dilakukan untuk memperindah Jakarta, memperindah kota dengan cara yang baik, dengan kesepakatan dengan warga yang bisa membuat bahagia warganya juga, maju juga kotanya. Langkah penggusuran dinilai bukanlah cara terbaik untuk menata kota karena bisa menyakiti hati rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Ya, sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam debat pilkada yang kedua. Ahok pun mengklaim selama memimpin DKI Jakarta dirinya sudah melakukan pembenahan birokrasi. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang bertema reformasi birokrasi. Ahok pun mengklaim bahwa selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sudah melakukan reformasi birokrasi melalui merit system, sehingga birokrasi di Jakarta sudah berjalan baik. Jadi kami ini dari dulu membuat ini. Bahkan kami juga sudah menyiapkan supaya pihak swasta seperti saudara semua boleh jadi aparatur sipil negara di dalam pegawai pemerintah perjanjian kontrak. Makanya kami membuat merit system supaya gimana adil, ada komisi ASN yang diketuai oleh Pak Sofyan Effendi. Jadi sehingga nanti pejabat kepala daerah nggak bisa semau-maunya mecat orang ganti orang, semua harus ada angkanya. Kami kan ada talent pool, ada angka semua kok. Jadi kalau kita mengatakan lurah nggak baik, itu ada kartunya. Kita mengatakan pejabat ini nggak sesuai, ada rapotnya.
Sebagai petahana dalam debat malam nanti, Ahok dan Jarot juga akan memaparkan capaian-capaiannya dalam melakukan reformasi birokrasi. Selain itu, Ahok juga tidak membagi peran khusus dengan Jarot dalam debat. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Indra Galih, TV One mengabarkan. Calon Gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan masih mempelajari data-data untuk menghadapi debat Pilkada DKI Jakarta kedua nanti malam. Ya, Anies menilai tema debat mengenai reformasi birokrasi dan pelayanan publik sangat menarik dan akan menjadi fokus utamanya. Cagup dan Cawagup nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kemarin bersilaturahmi ke rumah Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie di Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan kedua paslon tersebut untuk meminta doa restu dalam pencalonannya di Pilkada DKI 2017. Selain bertemu dengan B.J. Habibie, Anies Baswedan juga menghadiri peringatan Maulid Nabi di Tebet, Jakarta Selatan. Sambil berkampanye, Anies juga tengah mempersiapkan bahan untuk menghadapi debat kedua yang akan digelar malam ini. Anies akan menekankan pentingnya perbaikan birokrasi reformasi dan pelayanan publik yang selama ini menjadi tantangan bagi pejabat pemerintah tak hanya di Jakarta namun juga di mancanegara. Sering punya pengalaman buruk nggak sih Pak terkait dengan birokrasi? Apakah nantinya juga akan dirubah? Apa yang paling pengen dirubah dalam birokrasi? Memastikan birokrasi melayani memastikan semua program dilaksanakan dengan baik. Saat ini gimana Pak birokrasi di Jakarta? Besok penilaian. Usai acara, Anies kemudian langsung menuju posko pemenangan untuk menyiapkan data yang diperlukan untuk bertarung di ajang debat malam nanti. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu, jelang Pilkada serentak, sejumlah persiapan terus dilakukan di berbagai daerah. Ya, namun tidak sedikit permasalahan yang ditemukan, diantaranya surat suara yang rusak serta logistik yang belum sampai di kantor KPUD. Puluhan siswa di Aceh Tengah diperbantukan melipat surat suara yang akan digunakan pada hari pemilihan calon kepala daerah. Proses pelipatan surat suara dilakukan di kantor Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Tengah. Dengan adanya bantuan dari puluhan pelajar ini, diharapkan 150.000 kertas surat suara bisa selesai dalam waktu 3 hari. Mereka akan diberikan imbalan Rp300 per lembarnya. Namun kehadiran puluhan siswa ini sangat disesalkan oleh sejumlah pihak. Sebab karena kepentingan pilkada, para siswa ini harus meninggalkan proses belajar mengajar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Banten mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Penyortiran surat suara melibatkan 250 warga setempat di gudang milik PT KPU di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses penyortiran ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan panitia pengawas pemilu. Dari 2.074.000 surat suara yang disortir, ditemukan 2.500 lembar kertas surat suara yang rusak. Selain itu terdapat bercak tinta biru pada gambar 2 pasangan calon, ditambah gambar pasangan calon yang memudar sehingga tidak jelas saat dilihat. Ribuan surat suara yang rusak akan dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk segera mendapatkan penggantinya. Sejumlah permasalahan jelang pilkada serentak juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di hari terakhir, penyortiran dan pelipatan surat suara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kupang menemukan 31 lembar surat suara yang rusak. Selain itu, sejumlah logistik hingga saat ini belum sampai di KPUD Kota Kupang. Salah satunya alat bantu untuk pemilih tunanetra serta sampul. KPUD Kota Kupang berharap minggu ini semua logistik untuk pilkada sudah rampung. Rencananya 6 Februari seluruh logistik akan didistribusikan ke 660 TPS di 51 kelurahan 6 kecamatan sewilayah Kota Kupang. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat bentrok dan saling pukul. Bentrokan dipicu perebutan lahan parkir di salah satu tempat karaoke. Akibat rebutan lahan parkir di tempat karaoke di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dua kelompok pemuda terlibat bentrok. Bentrokan berawal dari seorang pemuda dari salah satu kelompok yang memaksa meminta tagihan parkir oleh seorang juru parkir. Tak terima dengan perlakuan tersebut, juru parkir melakukan perlawanan hingga bentrokan antara kedua kubu tak terhindarkan. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Dia minta tadi uang parkir, dan kita sama-sama jalan laskar. Tapi dia ngotot minta. Oh, ormas itu, Pak? Iya. Dia kan laskar Sanudin. Oh, dia memeras? Bukan memeras, tapi dia memaksa dia. Berapa dia minta, Pak? Uang parkiran? Satu motor 2.000. Akibat kejadian ini, dua orang dari kedua kubu terluka. Satu unit sepeda motor milik warga pun turut rusak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rais Sahabu, TV One mengabarkan. Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar menangkap dua pelaku begal sadis yang kerap beraksi di kota Makassar. Pelaku berusaha kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Aksi kejar-kejaran antara aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar dengan komplotan pelaku begal sadis terjadi di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berusaha kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Kedua pelaku akhirnya ditangkap di sebuah lorong di Jalan Urip Sumiharjo. Kedua pelaku dikenal sadis saat melancarkan aksinya di jalanan. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam, parang panjang, dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan kejahatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sular Handis, TV One mengabarkan. Dua pengedar sabu dibekuk Satserse Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat. Aksi kejar-kejaran dan tembakan ke udara terjadi lantaran kedua pelaku melarikan diri. Setelah memperoleh informasi dari masyarakat, polisi langsung menggerebek rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Namun kedatangan polisi tercium pelaku dan bersembunyi di salah satu rumah kosong di Jalan Johani Anwar, Kecamatan Manggolo, Padang, Sumatera Barat. Perburuan polisi terhenti setelah satu pelaku berinisial KK terdesak dan tidak bisa kabur. Tak lama petugas juga kembali menangkap satu pelaku lainnya berinisial DB. Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka dan menemukan barang bukti berupa sabu bernilai jutaan rupiah, pembungkus sabu, dan satu unit timbangan digital. Dan dalam satu lemari ditemukan narkotika jenis sabu, paket sedang, dan juga timbangan digital. Pasal yang kita kenakan pada perkara ini itu pasal 114, Yunto pasal 112, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Usai digeledah, kedua tersangka digelandang ke Mapolres Padang. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama Kabar Pagi. Pemirsa, setelah menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar resmi ditahan di Rutan KPK Jakarta Selatan. Sebelum ditahan, mantan politisi PAN tersebut membantah menerima suap. Setelah diperiksa oleh tim penyidik KPK, Patrialis Akbar langsung ditahan di Rutan Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Patrialis membantah jika dirinya menerima uang dari Basuki Hariman, pengusaha importir daging sapi yang berharap penolakan gugatan soal impor daging di Mahkamah Konstitusi.
Patrialis juga meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan para hakim di MK karena statusnya yang kini menjadi tersangka. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai 2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Singapura. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua MK, Bapak Wakil Ketua MK, dan para hakim MK, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya mengatakan, saya hari ini dizolimi. Karena saya tidak pernah menerima uang 1 rupiah pun dari Pak Basuki. Demi Allah, ya, saya betul-betul dizolimi. Ya, nanti kalian bisa tanya sama Pak Basuki. Bicara uang aja saya nggak pernah. Sekarang saya dijadikan tersangka. Bagi saya ini adalah ujian yang sangat berat. Jadi bagi MK, saya minta kepada MK tidak usah terlalu khawatir. Paling tidak memang nama baik MK sekarang agak tercoret gara-gara saya dijadikan tersangka. Tapi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah terima uang 1 rupiah pun dari orang yang namanya Basuki. Apalagi Basuki itu bukan orang yang berperkara di MK. Tidak ada kaitannya dia dengan perkara itu. Ya, dia bukan pihak yang berperkara. Itu yang perlu saya jelaskan ya kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada MK. Ya, saya sayang sekali kepada MK. Insya Allah, Allah akan membela yang benar. Amin. Pak, tapi yang diberikan oleh Pak Kamal. Tidak ada yang namanya Pak Basuki ngasih uang. Kalau dalam bentuk voucher Pak? Tidak ada. Pak, tapi katanya uangnya sudah pakai Bapak umroh. Tidak begitu, tidak ada. Pokoknya nggak ada aja. Ya, saya tidak menerima uang 1 sen pun dari Pak Basuki. Kemarin ngapain Pak? Ya, sebelumnya pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 tersangka. Salah satu diantaranya merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Mereka menjadi tersangka dalam dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. Pasal 11 Undang-Undang Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan menyatakan tim Satgas KPK sebelumnya menangkap 11 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada Rabu lalu di 3 lokasi berbeda di Jakarta. Penangkapan terkait dengan praktek suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. KPK menetapkan 4 tersangka, salah satunya merupakan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. Dalam hal ini Patrialis diduga sebagai penerima suap, sementara 2 orang pemberi suap Basuki Hariman dan sekretaris pribadinya, Feni, dan 1 orang lagi bernama Kamal yang disebut sebagai perantara suap. 11 orang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tersebut pada hari Rabu 25 Januari 2017 sekitar pukul 10 sampai dengan sekitar jam 21.30 malam. Ada di 3 lokasi berbeda di Jakarta. 11 orang tersebut adalah PAK, Hakim MK, ya, yang bersangkutan adalah merupakan hakim dari MK. Kemudian DHR, ini pihak swasta yang memberikan suap, bersama-sama dengan sekretarisnya NGF, merupakan karyawan dari DHR. Kemudian juga KM, ini swasta yang menjadi perantara, ya, perantara dari pihak swasta DHR kepada PAK. Jadi yang bersangkutan adalah teman dari PAK dan 7 orang lainnya. PAK diduga menerima hadiah 20.000 US dollar dan 200.000
dolar Singapura. KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai 2 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Singapura. Sementara 7 orang lainnya ditetapkan sebagai saksi. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Dewan Peternakan Rakyat Nasional menegaskan ada celah untuk melakukan korupsi yang menimpa Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasalnya gugatan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak juga memutus gugatan mereka. Padahal prosesnya telah selesai sejak Mei 2016. Dewan Peternakan Rakyat Nasional Depernas menyatakan hal ini dalam konversi persnya di Jakarta. Depernas menyatakan mengajukan gugatan undang-undang pada Oktober 2015. Semua proses telah selesai pada Mei 2016, namun MK tidak juga mengeluarkan putusan. Undang-undang yang mereka gugat adalah mengenai impor daging berdasarkan zona wilayah. Tolong PPSKI kirim surat. Pemerintah tolong jangan keluarkan kebijakan itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ternyata diabaikan. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP nomor 4 tahun 2016 yang isinya jabaran atas pasal 36 tersebut. Nah, inilah yang menjadi dasar kemudian akhirnya kita tahu kita mengimpor daging dari negara yang statusnya itu belum bebas PMK. Kami memberi reaksi keras, tetapi pemerintah itu mempunyai dasar, kita memahami. Kenapa? Karena MK setelah 12 Mei tadi itu tidak segera mengeluarkan putusan. Kami menunggu sampai hari ini belum ada putusan. Inilah mungkin yang dimanfaatkan. Kenapa? Bisnis, kita tahu impor itu bisnisnya cukup besar ya, meskipun mengabaikan kepada keamanan. Sedangkan kami dalam pengajuan judicial review, pertimbangan utama adalah perlindungan kepada ternak ruminansia dalam negeri. Akibatnya pemerintah bisa mengimpor daging dari negara yang belum memenuhi standar, asalkan masih masuk dalam zona wilayah yang sama. Dari Jakarta, Arga Dumadi, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Kembali lagi di Kabar Pagi, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Antasari datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas grasi yang diterimanya. Usai menerima grasi, mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyambangi Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ia bertemu Presiden Joko Widodo untuk mengucapkan terima kasih atas grasi yang diterimanya. Ya, terima kasih aja. Ya, beri kesempatan saya ketemu beliau dulu. Oke, baik. Kapan mengajukan pertemuan dengan Pak Jokowi permintaan? Sudah lamakah? Sebelum grasi saya turun. Baru dijawab setelah grasi turun. Maka sekarang baru saya kesini. Ya. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Antasari Azhar berlangsung tertutup. Usai menemui Presiden Joko Widodo, Antasari tak berkomentar sedikit pun kepada awak media. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengabulkan permohonan grasi yang diajukan oleh Antasari dengan mengeluarkan keputusan Presiden yang telah ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Januari 2017 dan telah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2017 lalu. Antasari bebas setelah menjalani masa tahanan 7 tahun 6 bulan atau 2/3 dari vonis 18 tahun penjara. Sebelumnya, mantan Ketua KPK ini mendapatkan remisi sejak tahun 2010 hingga saat ini dengan total remisi 4 tahun 6 bulan. Dari Jakarta, Danang Kusuma, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam, Bupati Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun, akhirnya resmi ditahan KPK. Penahanan Bupati Buton dilakukan oleh penyidik KPK ini setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam. Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun diduga terlibat kasus pemberian suap kepada mantan Ketua MK Akhil Mukhtar untuk memenangkan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton tahun 2011 di MK. Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun ini sendiri telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 20 Oktober lalu.